Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi. Rapat koordinasi lintas sektoral Kecamatan Sukorambi pada hari Selasa 12 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Komisi A DPRD Kabupaten Jember, yang saya hormati Dinas TPHP Pak Pras ini saya tidak asing sebenarnya karena anaknya itu temannya anak saya ini. Yang saya hormati dari Badan Penanggulangan Bencana ada Pak Parmuji, yang beliau ini adalah aktivis lingkungan di Kabupaten Jember. Kalau tidak salah Pak Muji ini sebutannya itu Presiden BCDI, ya, Presiden Bersih-Bersih Lingkungan, ya. Ini sudah mendunia namanya beliau, ya. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Sukorambi, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Kades seluruh Kecamatan Sukorambi. Kalau tidak salah yang tidak hadir ini hanya satu, Pak Kades Jupung. Nggak tahu ada izin? Izin, Pak. Sudah izin? Oh, ke bensin lagi ya? Ya, nanti saya tanyakan, akan saya telepon secara japri sendiri. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan. Yang saya hormati Ketua TPKK Kecamatan dan pengurus TPKK Desa, Alhamdulillah, dan pengurus. Yang saya hormati para perangkat desa, Alhamdulillah hari ini hadir semua. Yang saya hormati para pendamping, pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Sukorambi. Ini kelihatan dari Burjo dan Kalijombo dan Kalijombo. Yang kami hormati Panwascam yang insya Allah diwakili oleh PKD ini, Pak Sus ada di belakang gitu ya. Panwascam Kecamatan Sukorambi, karena setiap kegiatan itu kita wajib untuk menghadirkan Panwascam karena sebentar lagi ada momen besar, momen pemilu kada tahun 2024. Rakor-rakor yang sebelumnya, karena rakor hari ini dan mungkin nanti yang berikutnya bulan Desember, kami akan menghadirkan terus DPRD Kabupaten Jember. Tujuannya apa? Yang pertama adalah kami kepingin bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Sukorambi ini disupport oleh DPRD. Karena kita tahu penganggaran itu disetujui oleh DPRD dan mitra kita adalah Komisi A. Saya yakin dan hakul yakin, terutama teman-teman yang berada di desa dan di sekolahan ini hadir dari pengawas Andi dan PGRI hadir. Jadi setiap kali usulan yang ada di kecamatan ataupun di UPT itu biar segera ditindaklanjuti pada saat sidang komisi di DPR di Kabupaten Jember, sehingga tahu kondisi realnya bahwa itu adalah hal-hal yang benar-benar memang begitu adanya dan perlu perhatian khusus. Kemudian yang kedua, tema hari ini juga menarik bagi kita semuanya. Yang pertama adalah tema peran Pemdes di dalam rangka untuk ketahanan pangan dalam menyambut program pemerintah yang sangat menarik. Kalau menurut saya juga menarik, juga menggiurkan, yaitu makan bergizi, ya, makan bergizi secara gratis. Kalau melihat dari kegiatan ini, saya cenderung lebih banyak di ketahanan pangan. Tapi dari sisi program maupun kegiatan, sebenarnya Dinas Pertanian dan bidang ketahanan pangan itu sudah 12. Artinya saling mendukung. Jadi tupoksi dari ketahanan pangan itu adalah menyediakan ketersediaan pangan secara mandiri, bergizi, beragam, dan terjangkau.
Itu tugas dari ketahanan pangan. Sementara tugas dari bidang pangan yang ada di pertanian adalah memproduksi produktivitas, peningkatan produksi, serta mutu. Sehingga ini saling menunjang. Kita yang dari hulu, yang hilirnya ada di ketahanan pangan. Sekilas akan saya jelaskan aja program-programnya nanti. Walaupun mungkin kalau di ketahanan pangan saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah punya gambaran. Kira-kira kita kalau mau mengusulkan program atau mengajukan proposal itu kemana? Jadi gini Pak, kalau untuk di Dinas Ketahanan Pangan itu ada kegiatan, mungkin lebih pas ya di desa ya, ada program Desa Mandiri Pangan, kemudian ada program Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, ada program penganekaran pangan, diversifikasi, serta distribusi. Di situ komplit Pak, ada lomba cipta menu untuk diversifikasi. Biasanya ibu PKK ini sudah pernah, sering, karena kemudian kami dulu juga pernah di ketahanan pangan. Di situ ada lomba cipta menu, biasanya temanya yang bukan beras. Nah itu menggali potensi ide dari masyarakat desa. Itu yang di ketahanan pangan. Nah sementara kalau program-program yang ada di kami di Dinas Pertanian itu adalah di hulunya ya, peningkatan produksinya ya. Jadi kita mulai dari pembibitan, kemudian budidayanya, pengendalian serta panennya. Dan dari situ ada beberapa program sebenarnya yang bisa setelah kami disondekan ya dengan kita di desa. Di bidang kami itu untuk tahun ini Bu ada kegiatan nutrisi. Nutrisi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan gizi stunting ya, peningkatan bayi kurang gizi ya, setelah stunting yang sekarang lagi kalau itu. Nah kebetulan kami dari pusat dapat anggaran itu kurang lebih ada 5.856 hektar se-Kabupaten Jember untuk program stunting dengan penanaman padi nutrisi. Nah untuk penyamaran sekolah sendiri Pak itu ada kurang lebih 250 hektar. 250 hektar itu kira kalau kita kalkulasi itu kurang lebih dengan profititas 4 ton kurang lebih 1.000 ton Pak, kalau memang itu nanti bisa diokup hasil panennya. Dan itu sudah kita coba pada tahun 2022 kita juga mengajukan proposal ke PKK. Maksud kami itu agar hasil panen ini tidak terbuang sia-sia. Karena yang jelas untuk nutrisi itu tidak bisa bersaing bebas Pak dengan padi-padi seperti impari, ciherang dan lain sebagainya. Karena yang jelas kurang disukai ya. Karena bentuknya kecil, agak perau dan rasanya kurang pulen. Tapi karena ini memang bergizi dan wajib untuk kita kembangkan. Ya ini yang sekarang kita lagi cari solusi. Mungkin dari Ibu PKK atau dari tim desa bisa mengokup. Kalau saya jauh-jauh Pak di Kinamaran sekolah ada 250 untuk program nutrisi itu. Ya mungkin nanti bisa di apa ya istilahnya kami bersambut. Nah kembali ke ketahanan pangan karena kalau apa ya tema ketahanan pangan itu lebih pas sasarannya gitu ya. Karena di ketahanan pangan sendiri itu memang lebih menyentuh ke gerakan di rumah tangga. Di situ ada program rumah pangan lestari. Saya hanya bisa memberikan gambaran programnya aja Pak, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail karena itu bukan ranah kami. Dan untuk yang dikaitkan dengan apa ketersediaan pangan, saya kira untuk Kabupaten Jember itu ketahanan pangannya belum bisa dikatakan lagi karena potensi kita cukup besar. Tahun 2024 kita itu ada kurang lebih sekitar 980.000 ton produksinya. Perkiraan produksi 2024 ini ada sekitar 900, hampir 1 juta ton. Kalau kita hitung dengan kebutuhan pangan Kabupaten Jember itu melimpah sampai Kabupaten Jember. Sudah kita hitung, kita surplus beras itu kurang lebih 320.000 ton beras. Hanya saja yang jadi pertanyaan, kemana berasnya itu sekarang? Itu sampai sekarang jadi pertanyaan. Kita tidak bisa mendeteksi Pak. Soalnya gini, banyak sih pengiriman di Kabupaten Jember itu yang sudah bergerak itu. Kebetulan yang di dinas kami itu ada 6 RNU di pembinaan dinas pertanian yang kebetulan pengelolaannya di bawah pengelolaan kelompok tani maupun Sapotan.
Dan kelima, penggilingan yang sebenarnya ini mampu mensuplai pangan untuk Kabupaten Jember. Sayang di kita masuk kami ada satu RMU yang sampai sekarang kurang maksimal di desa Dukumenceng. Mungkin Pak Kadep ya, terima kasih. Ini sekedar informasi aja Pak. Jadi kemarin itu ada bantuan kita dari pusat untuk pembuatan RMU di Kapotan Dukumenceng Jaya Kancah. Ini ada videonya sini. Nah itu sampai sekarang belum maksimal manfaatnya. Nah itu gimana nanti solusinya, ini PR bagi kita. Sayang sekali bantuan seperti itu kalau nggak dimanfaatkan, karena mau nggak itu menunjukkan ketahanan pangan juga. Daripada kita beli sendiri kan bisa dikerjasamakan, maupun bisa dengan BUMDes ataupun dengan Kapotan. Nah itu, ini mungkin nanti diadakan tersendiri Pak Camat. Relawan adalah kadang rela, kadang melawan. Relawan adalah orang sosial yang tanpa pamrih, nggak ada untung rugi. Aku makani wong sak kecamatan, makani wong sak RT ini, entek kira nggak ada sebenarnya relawan. Waktunya, keuangannya dan sebagainya, nggak ada perhitungan relawan itu. Pelaku sosial relawan, si kuasa si bro. Buat tangan kita semua. Mayoritas orang yang belum pernah terlibat dalam kerelawanan memaknai relawan adalah orang-orang yang membantu saat terjadi bencana, seperti tanah longsor dan lain sebagainya, kelompok yang menggalang dana dan lain sebagainya. Nah, iki Bapak Ibu ya, kita sebagai Destana, PKK, kader dan lain sebagainya hanya menunggu bencana. Nah ini Pak Sari, mana Pak Sari? Destana yang lain? Destana hanya menunggu ketika ada pohon tumbang, ketika hanya banjir. Woi banjir lo, depan ekor koma. Foto ini video. Kepala Indonesia. Ya, aku ini gambarnya Pak Camat di situ ada di situ sudah berkeliaran di HP-nya masyarakat juga. Ya. Dengan beliaunya. Iya, itu sebagai awal dari informasi awal yang namanya peringatan dini. Kalau nggak ada informasi kan teman-teman, di bawah ada orang yang mancing, umbah-umbah, orang yang ini nanti itu kan fungsinya untuk peringatan dini dan lain sebagainya. Nanti bencana, datang nanti bencana, kapan? Bukan itu saja, tapi di sini lebih kepada pengurangan risiko bencana. Bagaimana pertaniannya, bagaimana sampahnya, bagaimana keamanannya, bagaimana ini meminimalisir agar supaya tidak ada bencana. Kalau ada bencana supaya nggak ada korban jiwa. Itu. Oke, semangat lagi. Semangat lagi. Lanjut. Lah ini suka dukanya di relawan. Jadi dikelilingi area ayu ini. Jadi makanya Pak Kades kalau membentuk Destana, ada orang wong sing ayu-ayu, ada sing ayu-ayu. Ini bertahan bapak sampean nulungi wong awan bengi. Ya sing tiket, sing lanang-lanang kayak bengi, sehingga tak nggak usah. Ya. Dari selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, menggali potensi dan meminimalkan kerentanan bencana alam. Ini yang disebut mitigasi bencana. Apa itu mitigasi Bapak Ibu? Mitigasi bencana. Tak jawab dulu. Mitigasi bencana adalah pengurangan risiko bencana melalui kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik seperti bidang desa. Kalau hanya menunggu orang sakit, ya levelnya enak dari DC levelnya. Itu bukan suatu penanggulangan. Lek awake dhewe menyehatkan masyarakat, tidak buang sampah sembarangan, lingkungan dibersihkan, sehingga bidang-bidang dan kementerian kesehatan itu hanya seperti ini, sosialisasi, pergi ke sana ke Kelungkung, belah goreng, sosialisasi, tugasnya seperti itu. Keren nggak? Keren, tanpa lelah letih, gaji tetap. Keren, pendataan dan sebagainya. PPL juga demikian. Kalau lingkungannya bersih,
pangan nilai meningkat, hasil panennya enak, hanya sosialisasi, nggak usah turun ke lapangan, nggak usah breakout. Demikian juga saya sebagai BPBD, kalau masyarakatnya itu luar biasa dalam penanggulangan bencana, nggak usah turun, nyaman kan? Jadi mereka sudah tanggap terhadap lingkungan ancaman bencana masing-masing. Hari ini telah hadir dari Komisi A DPRD Kabupaten Jember yang tentunya mitra dari pemerintahan, ya. Karena di komisi itu kan ada A, B, C, D ya. Ya, kemudian Komisi A ini mitra pemerintahan mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Mohon berkenan Bu untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan. Khususnya hari ini kami membahas terkait dengan ketersediaan pangan dan ketahanan pangan, di mana ke depan ini akan ada satu program yang menarik buat kita semuanya, yaitu program makan siang gratis ya, makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, tentunya nanti untuk di wilayah se-Indonesia. Kami hadirkan dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Perkebunan ya. Mohon maaf kalau saya salah karena banyak Dinas Ketahanan Pangan ya. Kemudian yang kedua Bu Siti Baidah Soleha. Ya ini ya dari Kencong ibu ya. Dari Kencong, jauh-jauh dari Kencong, dari partai P3 ya, di Komisi A. Jadi yang kedua, topik yang kedua tadi adalah mitigasi kebencanaan. Kami menyadari Ibu bahwa di daerah wilayah Kecamatan Sukorambi ini berpotensi terhadap bencana. Salah satu potensi bencana yang ada di wilayah Kecamatan Sukorambi ini adalah bencana banjir, kemudian longsor, dan angin puting beliung. Maka dari itu kami hadirkan dari BPBD untuk menyampaikan, karena untuk menyikapi ini bulan November, Desember, Januari, jadi besar-besarnya hujan. Jadi jangan sampai nanti masyarakat kita itu tidak nyaman terhadap kondisi dan cuaca akibat dari ketidaksiapan dari kita sebagai aparatur pemerintah, khususnya adalah dalam rangka untuk penanganan kebencanaan. Maka tadi disampaikan oleh Pak Parmuji, PRC BPBD Kabupaten Jember yang sebelumnya bersama dengan saya sebenarnya Bu, di Badan Penanggulangan Bencana. Beliau tahu saya di Badan Penanggulangan Bencana di bidang kedaruratan dan logistik, namanya paham betul Pak. Untuk itu mohon berkenan Ibu Siti Baidah Soleha MPD untuk menyampaikan segala sesuatunya. Kami butuh support dari DPRD supaya program-program yang ada di kecamatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ujung-ujungnya adalah memberikan rasa aman, nyaman, dan sejahtera bagi masyarakat, khususnya adalah di wilayah Kecamatan Sukorambi. Mohon dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Asra, beserta staf, kepada yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Ketua Tim Penggerak Desa, kemudian Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sukorambi, berapa desa? Ada 5 desa. Ada 5 desa, dan serta Bapak Kasun yang sudah antusias mendengarkan dari awal sampai akhir, materinya sampai luar biasa. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek yang mewakili, dan ibu-ibu yang sudah hadir di aula kecamatan ini, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf untuk kami dari DPRD baru sampai di sini karena ternyata banyak kecamatan juga Pak Asra yang sudah meminta menjadi narasumber atau untuk menyambut program-program yang ada di kecamatan, sehingga saya ini barusan ditelepon sama Pak Haji, sama jenengan juga. Ternyata di sini belum ada yang mengisi, barusan
kami dari Ajung itu tentang P4K, tentang perencanaan kehamilan seperti itu. Jadi dari sana saya melanjutkan untuk ke Sukorambi ini. Kami mewakili DPRD Kabupaten Jember sangat mengapresiasi segala macam yang diprogramkan oleh Kecamatan Sukorambi ini. Nah, karena kami lihat beberapa kali antusias Bapak Asrah khususnya untuk menjadikan Sukorambi ini sebagai teladan bagi kecamatan-kecamatan yang lain. Kalau kemarin kami diundang dalam penanganan stuntingnya sudah luar biasa, tingkat terendah nomor 5 dari 31 kecamatan. Itu kan menjadi sebuah prestasi di Kecamatan Sukorambi. Sekarang ini sudah lanjut pada koordinasi per bulan, tiap bulan, oke, Pak Camat, untuk menangani ketahanan pangan yang akan kita sambut nanti di programnya Bapak Presiden baru kita, Bapak Prabowo Subianto, sehingga ibu-ibu yang ada di rumah tidak perlu repot untuk menyiapkan makan bekal. Kalau bisa mentahannya ya ibu ya. Iya, tapi kalau dipikir nih, daripada kita menyiapkan untuk makannya, nanti takutnya dipotong-potong dari atas itu sampai kalau dikasih mentahannya itu insya Allah semua keluarga sehat semua ya, gizinya itu sudah tercukupi semua. Aku misalkan per anak dialokasikan berapa kira-kira itu, misalkan 30.000, makan apa sehari 30.000 untuk makan siang saja, tapi kita harus menaati apa yang sudah diprogramkan pemerintah. Ya alhamdulillah sudah ada program ini ke depan untuk tahun berikutnya, sehingga kesehatan yang anak-anak kita, anak didik kita yang ada di sekolah terjamin. Dan yang kedua tadi tentang penanggulangan bencana, kami apresiasi karena banyak juga pepohonan yang sudah tumbang. Itu harus ditangani dulu Pak Camat, yang tinggi, yang besar-besar harus segera ditebang. Apalagi yang ada di seberang jalan itu sangat potensi bencana yang ada di jalan itu harus segera direalisasikan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dari kami. Kami mengucapkan dari ketua dan wakil komisi kami, mohon maaf untuk ketidakhadirannya karena yang diminta adalah narasumber, yang hadir hanya satu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan RMU tadi itu sudah ceritanya seperti itu. Dan saya sudah mencoba, panen pun strike kabeh. Ini orang-orang tidak paling saya juga rugi Pak, maksudnya untuk percobaan. Sekarang itu bahaya yang duit langsung. Dan seperti itu ya Pak ya. Ini katanya dengan resmi ini NRMU. Terus kemudian kaitannya dengan BUMDes, ini ada angin segar kaitannya dengan apa untuk program makan gratis itu ya. Syukur karena memang ini betul-betul korelasi melalui BUMDes dan sudah punya dengan hukum. Ya. Dulu sebetulnya ini sudah kita dapatkan, memang kita kesulitan kaitannya dengan apa pelaporannya. Kalau baru jalan, jalur laporan. Oke ya. Terus gak usah rumah-rumah, gak usah melok usah daftar jadi notaris beres 2,5 juta, gak usah laporan sudah. Yang pusat cita melaku wis jalur laporan keuangan, tapi BUMDesnya bingung pisan gitu Pak. Jadi ya jalan kalau dokumen cek jalan. Dokumen cek itu punya kertas sokpom, sudah sangat jalan sampai sekarang. Tapi sekarang masih magap-magap dalam arti tidak seperti 1 tahun yang lalu.
Kalau 1 tahun yang lalu itu 4 bulan bisa 16 juta. Ini sekarang sudah mulai naik lagi karena harga antara pertamax dengan terkait beda-beda tipis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian kaitannya dengan BPBD, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, kami kemarin dibantu yang kebakaran itu. Ya, terima kasih yang kebakaran dibantu sehingga tidak menjalar kepada rumah-rumah yang lain. Sudah dibantu beras sama mie. Tidak tahu berapa. Dan desa juga membantu. Terus terang di desa itu juga kami anggarkan alokasi dari dana desa kaitannya dengan penanggulangan. Terus kemudian yang rumah roboh kemarin juga sudah kita bantu. Mungkin tidak saya laporkan kepada pimpinan, cuman yang kebakaran saya laporkan kepada dan kedua-duanya sudah kita bantu keuangan. Cuman ya mohonlah dari pemerintah kabupaten yang ada ekonomi beras itu loh, nanti bisa uang lah mau baik. Kadang-kadang saya mau laporan ini kadang-kadang mikir Pak, paling tekonya mie dus sama beras yang manggil dus ini ya ditingkatkan lah Pak, kan diusulkan lah serapan pupuk, dan kemarin sudah ada instruksi dari mental. Ini tolong ditindaklanjuti sampai Pak ke tingkat bawah dan bisa dilibatkan dalam hal-hal program dari dinas pertanian, entah itu program bantuan apapun. Ini selama ini di desa Sukerambi itu ada bantuan apa, program apa, desa itu tidak mengetahui Pak. Dan juga bagaimana inovasi dinas pertanian Pak untuk meningkatkan produksi pertanian. Saya selaku kepala desa juga ikut andil seandainya dana desa itu dibolehkan Pak untuk meningkatkan swasembada pangan di desa. Saya alokasikan sepenuhnya Pak untuk swasembada pangan. Tapi kita kepala desa ada aturan regulasi yang membatasi itu, seperti itu Pak. Jadi harapan saya sinergi dari atas ke bawah itu terjalin Pak. Desa dikabari agar desa itu ditanya oleh petani. Kadang kita tidak tahu Pak, karena memang kita tidak diberitahu oleh dinas terkait. Misalkan musim tanam ini ada bantuan ini, ada yang bertanya, dan kita pemerintah desa untuk di desa Sukerambi nggak ada seperti itu. Juga saran Pak, bagaimana untuk meningkatkan produksi pertanian di Sukerambi ini masih tradisional Pak cara bertaninya. Mungkin petani itu sebagai pemicu ada program dari pemerintah menanam jenis varietas unggul padi hibrida gitu Pak, yang semula dapat 3 ton 4 ton dengan nanam hibrida bisa 10 ton gitu. Jadi ada inovasi dari dinas pertanian untuk petani di desa Sukerambi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ke dinas pertanian semua. Yang pertama berkaitan dengan pusat penggilingan padi yang sudah diberikan kepada dokumen cek, kemudian juga terkait dengan pengairan dan BUMDes ya. Kalau BUMDes saya bisa sedikit membantu menjawab. Keterkaitan BUMDes dengan nanti program pemerintah ini pasti secara teknis akan dijelaskan oleh DPMD. Kalau bisa nanti di bulan Desember kita mengundang dari DPMD secara teknis bagaimana sehingga nanti tidak tidak salah teknis nantinya terkait dengan keberadaan BUMDes nanti untuk menunjang dari program ketahanan pangan yang dimaksud adalah makanan gratis bergizi nantinya ya. Mudah-mudahan secara teknis nanti akan disampaikan oleh DPRD. Insya Allah nanti bulan Desember monggo Pak Kades nanti ikut hadir bersama-sama dan saya akan sounding dengan teman-teman DPRD untuk hadir dan sekaligus menjawab dan menyampaikan secara teknis keterlibatan dari BUMDes nantinya sehingga teman-teman bisa berkiprah di situ biar perputaran ekonomi yang ada di desa itu tidak keluar kemana-mana, jadi hanya ada di desa itu. Ini untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah desa. Kemudian dari Pak Kades
Sukorambi juga demikian Pak, ini berkaitan dengan pertanian. Monggo saya persilakan kepada Dinas Pertanian. Terima kasih. Karena memang kita ketahui Jember itu mayoritas petani semua ya, jadi mau tidak mau jadi sentral ini, jadi sentralnya aja. Jadi pertama saya tanggapi dulu terkait dengan RMU untuk Desa Cipumecek. Terima kasih Pak atas laporannya, karena selama ini kita belum dapat progres ya terkait dengan perkembangan RMU. Sempat kami survei ke sana itu memang kondisinya memang kondisi masih off ya, artinya barang itu belum bisa dipakai. Dan saya tanyakan, sempat mendatangkan teknisi, bahkan sempat 2 kali teknisinya, dari Kontang, yang satu dari Sukowono. Tapi sampai dengan sekarang masih belum ada hasilnya yang memuaskan itu. Nah ini mau kita tunggu gimana perkembangannya. Kalau memang kondisinya seperti itu, mungkin tidak bisa ada jalan lain gitu loh Pak, yang bisa memperbaiki seperti itu, alat-alatnya itu. Kan pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Soalnya bagaimana juga barang sudah ada, ya kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin lah gitu, jangan sampai terbengkalai seperti itu ya. Terus kaitan dengan penjemurnya memang paketnya seperti itu, jadi bukan seperti yang dibayangkan kayak bread dryer atau vertical dryer yang pakai mesin, itu beda. Itu memang lantai jemur yang pakai UV ya, seperti itu. Memang paketnya seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau memang butuh alat-alat lagi yang pakai mesin itu bisa nanti ada program lagi lanjutan gitu. Jadi nanti itu saya sampaikan ke pimpinan terkait dengan perkembangan RMU. Kemudian yang terkait dengan pompa air, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita masih ada cadangan pompa air di Brigade itu. Dan itu posisi barangnya ada di Koramil dan di PPP. Kalau memang masih membutuhkan untuk pompa, itu bisa bersurat Pak ke dinas atau ke pihak Kodim ya, melalui Koramil itu Pak, surat untuk pinjam pakai pompa itu. Seperti itu kan ya Pak mekanismenya. Kalau mau dihibahkan lagi sudah lewat Pak, yang kemarin itu untuk hibah memang ke kelompok. Kalau yang di Barikade itu pinjam pakai Pak. Kalau mau mengusulkan lagi ya tahun depan, itu pun kalau masih ada programnya ya. Tapi kalau musim-musim sekarang itu pompa sudah tidak fungsi, benar kata jenengan tadi, karena sudah musim hujan sekarang, tidak butuh lagi pompa. Jadi seperti itu. Terus yang dari Sukorambi ini terima kasih Pak masukannya ya. Kalau terkait dengan pupuk ini jelas dari pusat itu memang dikurangi 1/4 Pak jatahnya. 2 tahun yang lalu kita separuh, 50% jatah pupuk untuk Kabupaten Jember. Kemudian tahun kemarin dikurangi lagi separuhnya dari 50%, jadi 1/4. Jadi mau nggak mau kan kita kekurangan. Nah alternatifnya kan pakai pupuk organik. Nah itu kan salah satu cara pakai pupuk organik. Hanya saja kan kalau petani kita kan maunya instan. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.